إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإنه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang selalu bersama dengan Rasulullah di setiap dakwahnya, di setiap perjuangan Rasulullah. Beliau selalu ada di belakang dari barisan Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu bernama Sauban bin Munabah. Sauban bin Munabah memiliki wajah yang tampan, dia memiliki badan yang kekar, dan dia selalu bersama dengan Rasulullah di setiap dakwah Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah, dia ikut terus bersama dengan Rasulullah. Hingga suatu ketika Sauban bin Munabah tidak diajak oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Hingga berhari-hari Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah kembali, Rasulullah mendapati Sauban bin Munabah dalam keadaan kurus. Wajahnya yang tampan berubah menjadi pucat pasi, badannya yang kekar berubah menjadi ulas kering. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Sauban, sakit apa yang kau derita, wahai Sauban?" Kemudian Sauban menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak sakit ya Rasulullah. Saya khawatir karena saya tidak bertemu denganmu ya Rasulullah. Jangan berhari-hari saya tidak bertemu denganmu. Satu hari saja saya tidak bertemu denganmu, sudah gundah hati ya Rasulullah. Dan saya khawatir di hari akhir nanti apabila Allah menghadiahkan saya surga, saya tidak akan bersama denganmu ya Rasulullah. Karena engkau adalah kekasih Allah, engkau akan berada di puncak tertinggi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya hamba sahaya, manusia peninggalnya, tidak mungkin akan bersama denganmu ya Rasulullah. Makanya saya sangat takut, saya sangat khawatir ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mengambil dari surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wa may yuti'illaha wa rasul, dan barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para penyuka kebenaran, para pencari kebenaran, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wasna ulaika rafiqa, dan mereka merupakan teman-teman terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari bersama-sama kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Karena pernah suatu ketika Rasulullah sedang dalam khutbahnya, kemudian ada seorang anak kandung yang berdiri memotong kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, mana salah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah?" Tapi karena dalam
Kemudian ketika selesai dalam khutbahnya, Rasulullah mendatangi pemuda itu, kemudian bertanya kepada pemuda itu. Rasulullah pribadi yang sangat tidak berjamaah, tidak pernah sekalipun ketika ditanya dia menjawab tidak tahu, walaupun kita tahu bahwa kiamat adalah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjawab, ma'adatullah, apa yang kau persiapkan? Apa yang kau persiapkan untuk memasuki hari kiamat itu? Kemudian Al-Fatih menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya sholat saya biasa saja ya Rasulullah, sedekah saya jarang, dan puasa saya hanya puasa di bulan suci Ramadan ya Rasulullah. Tetapi saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Rasulullah. Saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tersenyum jemaah. Rasulullah tersenyum dan Rasulullah berkata, al-mar'u akan ahabba, bahwa seseorang akan dibangkitkan dengan apa yang dicintainya. Apabila kita cinta kepada dunia, kita akan dibangkitkan dengan dunia. Tapi kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kita bersama-sama akan dibangkitkan dengan Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jamaah sedang Jumat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang penyair Ujang Raja di Timur Tengah yang bernama Muhammad Jabal Maula, dalam kitabnya Muhammad Basharul Kamil atau Muhammad Manusia yang Sempurna. Dia menjelaskan ada 3 ciri orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ciri yang pertama yaitu walama adatu. Ciri yang pertama adalah orang yang cinta kepada Rasulullah, adalah orang yang siap untuk membela agama dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah marah ketika dirinya dihina. Dia tidak pernah marah ketika dijetori, dilempari batu hingga kepalanya berdarah. Dan dia tidak pernah marah ketika di depan Ka'bah dia sholat kemudian Ka'bah itu masih dilalui dengan kepala murka. Dia tidak pernah marah jemaah, tapi dia akan marah. Dia akan marah apabila agamanya dihina, apabila Allah melecehkan. Pernah suatu ketika datang suatu kaum kepada Rasulullah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada selain Allah dan tidak ada putusan apa dari Nabi Muhammad. Dia meminta untuk mengirimkan tangan dua Al-Quran. Rasulullah dengan husnuzonnya mengirimkan 70 penghafal Al-Quran untuk pergi ke kaum tersebut untuk menyiarkan agama Islam. Tapi ternyata kaum tersebut adalah kaum munafik. Di tengah perjalanan 70 kaum tersebut dibunuh hingga berita tersebut tidak sampai telinga Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak tahu, Rasulullah adalah saking husnuzonnya tidak tahu bahwa di mana. Dia tidak tahu di mana kaum tersebut tinggal. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah. Rasulullah SAW kunut nazilah 5 kali dalam sehari sholat wajib, berkali-kali dan minggu-minggu hingga berbulan-bulan Rasulullah kunut nazilah untuk meminta dibinasakan manusia yang telah membohongi Rasulullah, hingga akhirnya kaum tersebut semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikirimkan penyakit hingga semuanya kaum tersebut meninggal, tidak ada satu pun yang tersisa jamaah. Untuk itu jamaah, mari bersama-sama kita tolong agama Allah, kita membela agama Allah. Jangan sampai membela kita dihina, keluarga kita dihina, kita maju paling depan, kita memerangi orang yang hinanya. Tapi ketika agama kita dihina, ketika Rasulullah SAW dihina, kita diam saja, kita apatis. Mudah-mudahan kita semua siap untuk membela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW yaitu wajibu al-syariat, orang yang mempertahankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Memerintahkan kepada kita untuk masuklah kepada Islam secara kaffah. Bukan hanya kita percaya kepada Allah, kita juga percaya kepada Rasulullah, tapi syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, di dalam sunnah-sunnahnya, di setiap sendi-sendi kehidupan kita, dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi telah dijelaskan dalam hadis-hadisnya.
Untuk itu jamaah, mari bersama kita mempertahankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Muhammad Jabal Maula dalam kitabnya Muhammad Rasulul Kamil adalah wa akhluqu bi akhlaqin Nabi, yaitu meneladani akhlak dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang akhlaknya paling baik melainkan akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sesungguhnya penyebaran agama Islam hingga ke pelosok negeri bukan karena kekayaan Rasulullah, bukan karena pangkat jabatan Rasulullah, melainkan karena akhlak teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW pindah dari Mekah menuju Madinah, di setiap harinya Rasulullah selalu pergi ke pasar kota Madinah, ke sudut pasar kota Madinah, untuk menyuami seorang pengemis buta tua Yahudi, pengemis buta tua dari Yahudi, agama Yahudi. Tapi Rasulullah setiap hari menyuapi pengemis itu. Tetapi di setiap suapan Rasulullah selalu mendapat cacian. Ketika Rasulullah menyuapinya, dia katakan Rasulullah membohong. Ketika menyuapinya, dia katakan Rasulullah berdusta, karena dia tidak tahu yang menyuapinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi yang menyuapi pengemis buta tua Yahudi itu. Dia bertanya-tanya di mana orang yang menyuapi itu setiap hari. Hingga akhirnya Allah Taala datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, sunnah apa dari Rasulullah yang dulu saya kerjakan, wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah di setiap harinya selalu pergi ke sudut pasar kota Madinah dan menyuapi seorang pengemis buta tua Yahudi. Dan keesokan harinya Allah kasih kita semua menuju ke pasar kota Madinah dan menyuapi. Pertama kali ketika Allah menyuapinya langsung dimuntahkan oleh pengemis buta tua Yahudi itu. Dia mengatakan bahwa dan kamu yang menyuapi itu setiap hari. Sesungguhnya orang yang menyuapi itu adalah orang yang dengan lemah lembut. Dia menghancurkan makanannya hingga saya bisa menelan dengan mudah. Dia lakukan dengan lemah lembut dan dari jauh saja badannya sudah sangat harum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab bahwa sesungguhnya yang menyuapimu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan digantikan oleh saya. Kemudian pengemis buta tua Yahudi itu menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya dan dia kata, wahai Abu Bakar, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita meniru akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila kita mencintai Rasulullah dengan ketiga ciri tersebut, kita bisa dibangkitkan. Seperti kata Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba, bahwa seorang akan dibangkitkan dengan apa yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini, keluarga kita, bersama-sama kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, hingga pada akhirnya di hari akhir nanti kita bersama-sama akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita duduk dan wajah kita sejenak untuk kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala
Kita memohon apabila keluarga kita yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dalam kesempitan rezeki, mudah-mudahan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina fi Palestin. Allahumma ighfir lil muslimina fil Iraq. Allahumma ighfir lil muslimina fi Iran. Allahumma ighfir lil muslimina fi kulli makan. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد